Terima kasih teman-teman Anda masih tetap setia mendukung channel ini, dan terima kasih sebab sampai dengan hari ini Anda masih terus berbagi inspirasi melalui kolom komentar. Hampir 1 minggu teman-teman saya tidak membuat video untuk Anda. Ini disebabkan oleh satu dan lain hal. Namun bersyukur hari ini kita bisa ketemu kembali dalam satu inspirasi yang ingin saya bagikan kepada Anda. Salah seorang sahabat sedang membutuhkan bantuan atau membutuhkan pendampingan dalam menghadapi permasalahan kehidupannya, dan kemudian saya putuskan untuk mendampingi beliau. Dan hari ini teman-teman, apa yang saya dapatkan dari 1 minggu kemarin ini menjadi satu kabar baik, satu kabar gembira, terutama untuk Anda yang saat ini memang sedang ingin bangkit dari keterpurukan, yang saat ini mungkin sedang menghadapi permasalahan apapun itu. Anda mungkin menghadapi masalah keuangan, menghadapi masalah pekerjaan, menghadapi masalah keluarga, situasi yang sulit, beban kehidupan yang mungkin berat, yang bahkan mungkin sudah sering Anda alami, bertubi-tubi, terulang dan terulang. Jangan khawatir teman-teman, jangan pesimis, jangan patah semangat. Tetapi sebaliknya, Anda harus yakin, Anda harus mempunyai impian, Anda harus mempunyai sebuah target, cita-cita besar, keinginan besar, perubahan apa yang ingin Anda peroleh dalam kehidupan Anda. Inilah salah satu yang dialami oleh sahabat saya. Dan akhirnya teman-teman, setelah kita banyak berbincang, melihat masalah dari berbagai sisi, satu kata yang kemudian saya coba sampaikan kepada beliau untuk ditanamkan dalam dirinya. Satu kata itu adalah ikhlas. Ini kata yang sederhana, tetapi memang membutuhkan sebuah pemahaman, membutuhkan sebuah pendalaman agar mampu ditanamkan ke dalam diri kita dan kemudian mampu kita jalankan dalam kehidupan kita. Ketika kita belum memiliki rasa ikhlas teman-teman, kita akan sulit untuk bangkit dari keterpurukan. Rasa ikhlas ini bagi saya, ini menjadi satu sikap yang wajib, yang harus kita tanamkan dalam diri kita, harus kita tumbuhkan, harus kita terapkan, terutama pada saat kita menghadapi masalah-masalah sulit. Ikhlas dalam hal apa? Ikhlas menerima apapun yang kita alami, apapun yang kita jalani saat ini. Sebab ketika kita tidak mampu ikhlas menerima, maka akan banyak sekali pikiran-pikiran negatif yang muncul dalam diri kita, di mana pikiran-pikiran negatif itu cenderung yang akan membuat kita semakin jatuh. Ketika kita tidak memiliki rasa ikhlas, pasti yang akan muncul dalam diri kita adalah rasa iri, rasa tidak mau menerima, rasa berontak. Mungkin emosi kita menjadi tidak stabil. Kita sering membanding-bandingkan, dan banyak pikiran-pikiran negatif yang akan menguasai Anda teman-teman. Tetapi ketika Anda ikhlas, ya, ikhlas menerima, ikhlas menjalani apa yang saat ini terjadi dalam kehidupan Anda, maka saya yakin, dan ini sudah terbukti, bahkan inilah yang saya jadikan sebagai satu senjata untuk bisa mengalahkan setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan saya. Ikhlas. Kita bisa melihat ke dalam diri kita teman-teman, apakah tanda-tanda ikhlas itu sudah ada dalam diri kita. Orang yang memiliki rasa ikhlas dalam menjalani setiap kehidupannya, itu cenderung tidak mudah mengeluh teman-teman. Tidak mudah mengeluh, tidak mudah mengeluh, tidak mudah menggerutu, tidak banyak komplain, ya. Kalau orang Jawa bilang orang gampang maitu, orang gampang gresulo, ya. Hari ini taruh kata Anda hanya makan sayuran dan mungkin kerupuk. Ketika Anda ikhlas menjalani itu, saya yakin Anda tetap akan happy saja. Anda tetap akan dengan lahap. Anda tetap akan bisa menikmati makanan itu dengan nikmat. Tetapi ketika Anda sulit untuk menerima keadaan itu, kondisi makanan Anda, maka saya yakin hati Anda akan berontak. Dan itu yang membuat kita justru akan semakin kacau. Kita lihat dalam diri kita,
Apakah kita sudah memiliki rasa ikhlas itu? Tidak mudah mengeluh, tidak mudah menggerutu. Kemudian juga tidak membandingkan. Jika Anda masih membandingkan, saya yakin rasa ikhlas itu mungkin belum tertanam. Tetangga Anda mungkin memiliki kehidupan yang lebih baik, keuangannya lebih stabil. Sementara maaf kata, Anda ekonominya mungkin masih naik turun. Ketika Anda tidak ikhlas menerima kondisi atau keadaan Anda, maka ada kecenderungan Anda akan melihat orang lain, kemudian membandingkan. Kok enak itu ya hidupnya ya? Sepertinya rezekinya ngalir terus. Sementara aku kok sengsara. Aku kok menderita. Muncul dalam pikiran kita, kemudian perasaan-perasaan negatif. Mungkin Anda juga kemudian lebih mudah tersinggung. Emosi Anda cepat naik. Emosi Anda tidak stabil. Itu ketika Anda tidak memiliki rasa ikhlas. Sering meratapi kondisi Anda, muncul penyesalan, adanya sebuah kesedihan. Tidak jarang kemudian muncul keputusasaan. Kok berat ya hidupku? Sudah usaha ini gagal, sudah usaha ini gagal. Ya, itu yang kemudian membuat Anda putus asa, hilang rasa gembira, hilang rasa bahagia, tidak ada keceriaan dalam diri Anda. Itu jika Anda tidak mempunyai rasa ikhlas. Tetapi jika Anda memiliki rasa ikhlas, maka Anda akan cenderung lebih tenang menghadapi atau menjalani kehidupan Anda. Lebih lapang dada. Tidak apa-apa. Ya, ibarat pepatah mengatakan, dapat sedikit dimakan sedikit, dapat banyak dimakan banyak. Ketika Anda ikhlas. Ini memang tidak mudah, teman-teman. Menanamkan rasa ikhlas ini tidak mudah. Oleh karena itu, kenapa kita sering jatuh dan jatuh dan jatuh, bahkan terpuruk hingga mungkin berada di titik paling rendah dalam kehidupan kita. Sebab kita belum menemukan atau belum mampu menciptakan rasa ikhlas dalam menerima apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan sedang memberikan kita, maaf kata, mungkin masalah atau mungkin kesedihan. Kita ditinggal orang yang kita cintai. Ketika kita tidak ikhlas, kita akan terus meratap. Tuhan sedang memberikan kita mungkin permasalahan di pekerjaan kita. Kita terjerat masalah keuangan. Ketika kita tidak ikhlas menjalani itu, kita akan terus berada pada permasalahan keuangan tadi. Nah, bagaimana kita bisa lebih mudah untuk menumbuhkan rasa ikhlas? Apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita? Ini pertanyaan yang pasti muncul dalam diri Anda. Langkah terbaiknya teman-teman untuk bisa menanamkan rasa ikhlas adalah dengan membangun sebuah mindset yang baik, mindset yang positif. Yang pertama, stop untuk mengeluh, teman-teman. Stop untuk mengeluh, stop untuk menggerutu, stop untuk komplain, ya, terutama komplain terhadap Tuhan. Terima apa yang saat ini Anda jalani. Jika Anda saat ini nganggur, harus kehilangan pekerjaan, terima dengan ikhlas. Tidak perlu menyesal. Nikmati hari-hari Anda tanpa pekerjaan tadi. Jalani hari-hari Anda tanpa pekerjaan tadi. Kemudian, mari untuk lebih rajin bersyukur. Anda tidak akan mampu bersyukur, teman-teman. Kita tidak akan mampu bersyukur ketika kita tidak memiliki rasa ikhlas. Kalaupun toh mungkin Anda bersyukur, maka rasa syukur Anda
Mungkin saja hanya secara lisan atau secara formalitas, bukan berasal dari dalam hati Anda. Sebab syukur yang sesungguhnya itu adalah syukur yang didasari oleh rasa ikhlas. Seperti tadi contoh, Anda hanya makan sayur. Jika Anda tidak bisa menerima itu dengan ikhlas, dengan senang hati, rasanya sulit bagi kita untuk bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan hidangan makanan bagi saya atau bagi hamba dan keluarga. Sulit rasanya mengungkapkan itu secara tulus jika kita tidak ikhlas menerima. Jika di pikiran kita, mungkin kita sebenarnya menginginkan seperti keluarganya si A, seperti keluarganya si B yang makan enak. Kita sulit dibentuk, kita sulit berubah ketika kita belum mampu menerima dengan ikhlas apa yang Tuhan berikan. Kesulitan, masalah, ya, beban ekonomi, itu adalah pemberian Tuhan. Garis hidup yang harus kita jalani. Ketika kita mampu menjalani itu dengan ikhlas, percaya teman-teman, kita akan naik setahap demi setahap, ya. Kemudian tumbuhkan rasa yakin dalam diri Anda, rasa optimis. Anda pasti mampu, saya pasti mampu, saya pasti bisa menjadi lebih baik. Tanamkan rasa optimis dalam diri Anda. Kemudian berdoa dan berusaha, teman-teman. Berdoa dan berusaha, ini penting. Jika Anda tidak ikhlas, maka sulit rasanya juga untuk kita berdoa, apalagi kita berusaha. Orang-orang yang tidak ikhlas menerima keadaan dirinya, mungkin yang akan muncul adalah rasa enggan, rasa tidak berdaya. Tetapi ketika Anda mempunyai rasa ikhlas, kita jalanin aja. Pasti Anda akan tetap gigih berusaha. Mungkin inilah jalan Tuhan untuk saya bisa menjadi orang sukses. Itu ketika Anda mempunyai rasa ikhlas, ada rasa optimis, teman-teman. Berdoa dan berusaha, ya. Sebab jika Anda berusaha saja tanpa berdoa, itu sia-sia. Doa itu penting. Sesuai dengan pengalaman teman-teman, bagi saya pribadi, ya, lebih baik kita berdoa. Usaha nomor 2, ya. Berdoa dan berusaha. Kemudian berikutnya adalah selalu berpikir positif. Buang semua pikiran-pikiran negatif, teman-teman. Baik itu yang muncul secara spontan dalam diri Anda, atau yang mungkin Anda dengar dari luar, ya, dari orang-orang di sekitar Anda. Mungkin yang Anda lihat dari media sosial, yang berbau negatif, itu buang. Tetapi tanamkan pikiran-pikiran yang memiliki energi positif. Kemudian berprasangka baik. Ini yang sering kali, maaf kata, kita tidak berani melakukannya. Berprasangka baik ini sangat membantu kita, teman-teman, untuk menumbuhkan rasa ikhlas. Oh, Tuhan mempunyai maksud dan tujuan. Kenapa saya diberi masalah seperti ini? Oh, Tuhan mungkin ingin memberikan saya sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berharga. Oh, pasti nanti saya bisa sukses. Tuhan mungkin sedang melatih saya bagaimana bisa menyelesaikan setiap masalah. Ini adalah prasangka-prasangka baik, teman-teman. Dimana ketika Anda menanamkan prasangka baik ini, Anda akan lebih legowo, Anda akan lebih ikhlas menjalani kehidupan Anda. Meskipun kehidupan Anda, maaf kata, sebenarnya tidak menyenangkan, penuh dengan problema, penuh dengan masalah. Tetapi berangsur-angsur, masalah itu akan terselesaikan saat kita sudah ikhlas menjalani itu. Jika kita tidak ikhlas, sekali lagi teman-teman, sulit rasanya kita untuk berjalan, sulit. Yang ada adalah rasa enggan, rasa ogah-ogahan, rasa malas, putus asa. Belajar juga untuk sabar, teman-teman.
belajar untuk sabar, selalu berusaha untuk berbuat baik, mulai dari diri sendiri. Berikan sugesti-sugesti yang baik, berikan penilaian-penilaian yang baik untuk diri Anda. Lakukan hal-hal baik untuk diri Anda, merawat diri, mensyukuri apa yang Anda punya. Ini akan menumbuhkan rasa ikhlas. Dan tidak kalah penting, teman-teman, yakin, optimis, dan buat satu impian dalam diri Anda. Kesalahan yang sering kita lakukan saat kita ingin bangkit dari keterpurukan adalah kita tidak mempunyai impian, kita tidak mempunyai cita-cita, kita tidak mempunyai harapan, kita tidak mempunyai keinginan, kita tidak mempunyai tujuan dalam kehidupan kita. Ini yang membuat kita lambat untuk bangkit. Oleh karena itu, mari kita lihat ke dalam diri kita. Apa sebenarnya yang Anda inginkan atas kondisi Anda saat ini? Oh, saya ingin hidup saya lebih baik, lebih bahagia. Saya ingin keuangan saya stabil, gaji saya cukup untuk keluarga. Itu adalah sebuah keinginan, teman-teman. Ya. Dan keinginan itu bisa muncul ketika Anda mempunyai rasa ikhlas. Anda diberi sebuah sepeda untuk menuju ke satu desa misalnya, sebagai tujuan Anda. Jika Anda tidak ikhlas menerima sepeda itu sebagai alat transportasi Anda, mungkin Anda enggan, mungkin Anda malas-malesan, ogah untuk memakai sepeda itu menuju ke tempat tujuan. Atau bahkan kemudian Anda tetap di situ saja karena Anda malas tadi, atau Anda enggan untuk menggunakan sepeda itu, tidak ikhlas diberi sepeda atau menggunakan sepeda. Mungkin Anda pengennya sepeda motor, atau pengennya mungkin taksi. Mudah-mudahan menangkap ya. Tetapi ketika Anda ikhlas menerima sepeda itu sebagai alat untuk menuju kepada tujuan Anda, saya yakin pelan tapi pasti Anda akan sampai kepada tujuan Anda. Ya. Jadi ketika Anda saat ini terpuruk, mungkin Anda dililit hutang, ekonomi tidak stabil, impian Anda apa? Tanyakan dalam diri Anda. Saya ingin mempunyai investasi, saya ingin mempunyai usaha, saya ingin mempunyai tabungan. Itu tujuan Anda. Maka ikhlas terima yang saat ini Anda miliki. Gunakan itu untuk menuju kepada tujuan Anda tadi. Mudah-mudahan menangkap teman-teman ya. Ini memang sepertinya tidak cukup jika hanya dijelaskan dalam video pendek. Di lain video mungkin kita akan sambung lagi, kita bedah lagi bagaimana kita menumbuhkan rasa ikhlas dalam diri kita. Tetapi setidaknya teman-teman, dari apa yang saya sampaikan di awal ya, hingga di akhir Anda bisa memahami atau setidaknya bisa menangkap bagaimana kita seharusnya menerima apa yang kita alami saat ini. Inilah yang kemarin selama kurang lebih 1 minggu saya diskusikan dengan sahabat saya, dan akhirnya rasa ikhlas itu kemudian bisa menjawab, oh ternyata Tuhan maunya seperti ini toh. Oh ternyata aku harus seperti ini toh. Akan muncul dalam diri Anda, teman-teman, perasaan yang lebih tenang, perasaan yang lebih santai, ya. Kekhawatiran, kecemasan itu berangsur-angsur itu akan hilang, akan digantikan oleh rasa yakin, rasa optimis. Kebahagiaan akan mulai muncul ketika Anda bisa menerima keadaan Anda saat ini. Ini bukan hukuman, teman-teman. Perlu saya sampaikan bahwa, maaf kata dalam tanda kutip, penderitaan atau keterpurukan yang Anda alami itu bukan hukuman. Seperti yang saya sampaikan, mari berprasangka baik bahwa Tuhan tidak pernah menghukum kita. Mari kita berprasangka baik bahwa Tuhan hanya ingin membuat kita lebih tangguh, bahwa Tuhan hanya ingin memberikan pengajaran kepada kita bagaimana kita mampu menyelesaikan masalah-masalah kecil, agar kelak ketika kita diberi kepercayaan yang lebih,
diberi tanggung jawab yang lebih, maka kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan besar yang mungkin ada di sekitar kita. Itu prasangka baik, teman-teman. Sulit rasanya kita mempunyai prasangka baik jika kita tidak ikhlas. Ya. Jadi, kesimpulan dari video ini adalah saya ingin mengajak Anda yang saat ini sedang berbeban berat, yang mungkin saat ini sedang masih dalam keterpurukan. Mulailah tersenyum, teman-teman. Terima dengan ikhlas. Tidak ada yang salah ketika maaf kata. Saat ini mungkin Anda harus kehilangan sepeda motor Anda harus jual. Kemudian saat ini Anda harus mungkin menyewa sepeda motor. Tidak masalah. Terima dengan ikhlas. Tidak masalah ketika maaf kata, saat ini Anda harus ngontrak. Padahal dulu Anda punya rumah gedongan. Tidak masalah. Jalani itu dengan ikhlas hati. Terima. Karena Tuhan menghendaki itu. Ya. Tidak masalah sekarang kita makan di rumah. Biasanya setiap minggu kita ke restoran, makan di restoran. Tapi sekarang hari-hari makan di rumah, masak sendiri. Tidak masalah. Terima dengan ikhlas. Maka rasa ikhlas itulah yang akan membawa kita kepada rasa syukur. Anda diberi uang 2.000, sementara teman Anda diberi uang 100.000. Jika Anda tidak ikhlas menerima uang 2.000 itu, mungkin Anda akan sulit untuk mengucapkan terima kasih. Yang muncul dalam pikiran Anda adalah apa? Rasa iri. Ya. Ikhlas itulah yang akan membangkitkan rasa syukur tadi. Rasa syukur itu adalah sebuah energi, teman-teman. Salah satu energi untuk bangkit. Sebab ketika Anda bersyukur, muncul rasa syukur. Artinya Anda mengakui, mempercayai, menerima siapa yang memberi Anda. Ya. Bahwa Tuhan itu masih baik. Tetapi ketika hati kita belum mampu ada rasa syukur, artinya kita tidak mengakui bahwa Tuhan itu masih baik. Sehingga pikiran kita itulah yang kemudian akan terjadi nyata dalam kehidupan kita. Ketika terus kita menyimpan perasaan-perasaan negatif, ya, pikiran-pikiran negatif, kita memvonis diri kita, mungkin Tuhan menghukum saya. Mungkin ini adalah karma yang harus saya jalani. Mungkin ini adalah perbuatan dari dosa-dosa saya. Ketika Anda terus menyimpan itu, maka yang akan terjadi dalam hidup Anda adalah apa? Keterpurukan semakin mendalam. Ubah pemikiran Anda, teman-teman. Mulailah berani berprasangka baik bahwa Tuhan tidak sekejam itu, bahwa Tuhan tidak sejahat itu, dan bahkan tidak ada sedikit pun yang jahat yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Ya. Sekali lagi, sebagai penutup video ini saya ingin katakan, yang Anda alami saat ini, yang Anda jalani saat ini adalah hal yang wajar, biasa, lumrah. Jalani dengan penuh senyum. Kalau bahasa lagu, ya, lirik lagu ada yang menyebutkan hadapi dengan senyuman. Ada yang menyebutkan juga bahwa hidup ini adalah anugerah. Ya, tetap jalani hidup ini. Meskipun keadaan mungkin berat, jalani saja, teman-teman. Terima dengan ikhlas. Orang Jawa bilang yo wis ben rapopo. Biasanya sepatuan, saiki sendalan yo rapopo. Biasanya pakai sepatu, tapi sekarang harus pakai sendal, ya nggak apa-apa. Terima. Kalau memang Tuhan sudah menggariskan ini, kita jalani. Kalau kita belum mampu menjalani dengan ikhlas, ya nggak akan berubah-berubah, nggak akan lulus-lulus. Biar cepat lulus, jalani, terima dengan ikhlas. Tetap matur nuwun Gusti. Ya, tetap bersyukur. Percaya, teman-teman. Ketika Anda sudah mulai mampu menumbuhkan rasa ikhlas, percaya. Tidak dalam hitungan lama. Mungkin besok, mungkin lusa, Anda akan menemukan keajaiban-keajaiban kecil. Solusi, jalan keluar, ya. Harapan baru itu akan mulai bermunculan. Kembali ke dalam diri masing-masing, teman-teman. Mari sekarang kita untuk lebih bisa menerima apa yang kita jalani, yang kita peroleh saat ini dengan tetap ikhlas. Tuhan tetap baik.
sampai kapanpun. Bahkan yang Anda rasakan berat saat ini tidak akan menjadi berat ketika Anda berprasangka baik terhadap Tuhan. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Jika Anda belum cukup bisa memahami isi dari video ini, silahkan tuliskan di kolom komentar apa yang ingin menjadi pertanyaan Anda. Di video berikutnya nanti kita bahas lagi. Terima kasih sudah mendukung channel ini. Terima kasih sudah membagikan video ini kepada teman-teman yang lain. Agar Anda tidak ketinggalan video berikutnya, Anda bisa aktifkan lonceng notifikasi. Dan bagi Anda yang mungkin belum subscribe dan ingin mendukung channel ini, silakan Anda bisa tekan tombol subscribe. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Kita sambung dengan video berikutnya. Dan akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.